Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar Fadila dari kelas 10 TPB. Perkenalkan, nama saya Kevin Kurniawan dari kelas 10 TPB. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fadil Dayat dari kelas 10 TPB. Nama saya Muhammad Yusuf Firdaus dari kelas X TPB. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang latar berdirinya VOC dan hak outroynya. Sebelumnya, apa sih itu VOC? Pengertian VOC. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia, terutama di Indonesia. VOC didirikan di Amsterdam pada tahun 1602. VOC didirikan karena terjadi persaingan dan permusuhan di kalangan para pedagang Belanda, sehingga apabila tidak dilakukan pencegahan dapat membawa bencana dan malapetaka. Tujuan berdirinya VOC adalah: 1. Mengurangi persaingan sesama pedagang Belanda. Yang kedua, mengatasi persaingan dengan pedagang negara Eropa lainnya. Yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah. Yang keempat, menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang kelima, memperkokoh posisi Belanda di dunia internasional. Yang keenam, membantu dana kepemerintahan Belanda. Yang ketujuh, menguasai pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Gubernur Jenderal pertama adalah Peter Both, tahun 1610 sampai 1614. Keberhasilan Peter Both ialah ia pertama kali mendirikan kantor perdagangan di daerah Jakarta dan Banten pada tahun 1610 dan juga mendirikan kantor pusat VOC di Ambon. Selain itu, Peter juga berhasil mengadakan suatu perjanjian dengan penguasa Jayakarta berupa pembelian tanah seluas 50 kali 50 padem. Tanah tersebut dijadikan benih untuk hunian dan juga daerah kekuasaan VOC di Jawa dan menjadikan sesepuh di kota Batavia. Peter Both berhasil mengusir Spanyol dan Portugis dari Indonesia dan memperkuat sistem pertahanan pada VOC, menaklukkan Pulau Timor dan mengusir Spanyol dari Pulau Tidor. Peter berhasil melakukan monopoli komersial di dalam antara Hindia Belanda dan Belanda tidak ke negara lainnya. Latar belakang pendirian VOC. Alasan pendirian VOC adalah: 1. Adanya persaingan di antara pedagang Belanda sendiri. 2. Memperkuat kedudukan Belanda di dunia timur. 3. Adanya ancaman dari kongsi dagang lain seperti EIC, Inggris, dan dapat monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Tanggal 20 Maret 1602 Belanda membentuk kongsi dagang VOC, Verenigde Oost-Indisch Compagnie, diusulkan oleh Johan van Oldenbarneveldt yang mendapat izin dan hak istimewa dari Belanda. Saya di sini menjelaskan hak istimewa VOC atau hak outroy. 1. Hak monopoli perdagangan. Salah satu kebijakan dari hak ini adalah pelayanan hongi yang bertujuan untuk memusnahkan kelebihan tanaman rempah-rempah sehingga bagiannya tidak turun. Hal ini menyebabkan kerugian bagi petani karena tanaman mereka dirusak secara sepihak. 2. Hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri. 3. Hak mengadakan perjanjian dengan kerajaan setempat. 4. Hak mengadakan pemerintahan sendiri. Hak mengumumkan perang dengan negara lain. Hak menjalankan kekuasaan kehakiman. Hak melakukan pungutan pajak. Hak memiliki angkatan perang sendiri. Dan hak menjadi wakil pemerintahan Belanda di Asia. Kebijakan VOC: 1. Kontingenten. 2. Verplichte leverantie. 3. Monopoli rempah-rempah. 4. Melakukan ekstirpasi, yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman rempah agar stabil. 5. Melakukan luas area penanaman cengkeh pada pala. 6. Melakukan pelayaran hongi. 7. Mewajibkan setiap kerajaan yang terikat dengan VOC. 8. Tanaman paksa, yaitu mewajibkan setiap rakyat menanam tanaman ekspor yang nilainya tinggi. Kebijakan tersebut dilakukan dengan cara: 1. Menghukum siapa saja yang menentang. 2. Raja atau sultan yang menentang akan ditangkap atau dibuang ke negara lain atau daerah lain. Cara adu domba: 1. Mencampuri urusan dalam negeri setiap kerajaan. 2. VOC mengikat pihak yang dibantunya dengan perjanjian
yang menguntungkan VOC?